warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Amrina Rasyada, jurusan Manajemen Pendidikan Islam BP16, akan menjelaskan mengenai politik dan kebijakan pendidikan yang bertemakan konsep dasar kebijakan makro pembangunan pendidikan, di mana konsep dasar kebijakan makro pembangunan pendidikan ini yang pertama adalah sebagai proses. Bagian-bagian dari proses ini yang pertama arah program pendidikan. Di sana kita bisa tahu kemana saja arah-arah program pendidikan yang akan diterapkan. Yang kedua, apa yang dipelajari. Dari apa yang dipelajari ini kita bisa mengetahui apa-apa saja yang harus diberikan kepada para peserta didik. Yang ketiga, bagaimana cara melaksanakan program. Yang terakhir, bagaimana keberhasilan pelaksanaan program. Jadi, dari sebagai konsep dasar sebagai proses kebijakan makro pembangunan pendidikan ini, di sana bisa diterapkan proses-proses yang akan dilaksanakan di sebuah lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu sebagai sistem. Kebijakan makro pendidikan sebagai sistem yang pertama yaitu konteks. Dari sebagaimana ada tuntutan pengembangan diri, yang kedua dukungan pemerintah dan masyarakat sekitar, yang ketiga kebijakan pemerintah, yang keempat landasan hukum, yang kelima tuntutan globalisasi, dan yang terakhir yaitu nilai dan harapan masyarakat. Dari sistem tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya sistem ini sangat mendukung sekali bagaimana kebijakan makro pembangunan pendidikan ini dapat diterapkan. Selanjutnya yaitu input. Input ini ada pembagian-pembagiannya, tentu saja ada pembagiannya. Yang pertama ada visi, misi, tujuan sekolah. Yang kedua ada kurikulum yang diterapkan di sekolah tersebut. Yang ketiga ada ketenaga kerjaan. Yang keempat ada peserta didik. Yang kelima ada sarana dan prasarana yang mendukung. Yang selanjutnya yaitu pendanaan. Yang terakhir ada pengorganisasian. Poin yang ketiga yaitu proses, di mana proses ini ada 3 poin. Yang poin pertama proses belajar mengajar, yang kedua ada manajemen, yang ketiga ada kepemimpinan. Selanjutnya ada poin D, yaitu output. Dari output ini ada 2 poin. Yang pertama ada prestasi akademik, itu di mana para peserta didik ini memiliki prestasi akademik dapat dilihat dari nilai-nilai rapornya. Yang kedua ada prestasi non-akademik. Ini dapat kita lihat dari bakat-bakat dan minat yang dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya poin yang E yaitu outcome. Di mana poinnya yang pertama yaitu kesempatan pendidikan. Yang kedua kesempatan kerja. Yang ketiga pengembangan diri lulusan. Baiklah, poin yang kedua yaitu bentuk atau model kebijakan makro pendidikan, di mana model-model kebijakan makro pendidikan ini yang pertama yaitu model deskriptif. Dari model deskriptif ini dapat kita pahami bahwasanya deskriptif ini tujuannya untuk menerangkan suatu gejala dalam keadaan apa adanya atau sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Yang kedua yaitu model normatif, di mana model normatif ini sesuai dengan norma dan aturan-aturan yang telah diterapkan. Yang ketiga yaitu model verbal, di mana model ini berkontak langsung begitu. Yang keempat yaitu model simbolis, di mana model simbolis ini menggunakan simbol-simbol untuk menerapkan bagaimana kebijakan pendidikan itu sendiri. Selanjutnya yaitu model prosedural, di mana model prosedural ini melalui prosedur-prosedur yang telah disusun dan dari prosedur tersebut dapat diterapkan sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu model sebagai pengganti atau perspektif. Dapat kita pahami bahwasanya model pengganti atau perspektif ini itu sesuai dengan kaidah-kaidah atau norma-norma untuk yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Selanjutnya yaitu poin yang ketiga, implementasi kebijakan makro pendidikan, di mana poin-poinnya ada penyusunan agenda. Dari penyusunan agenda ini di sana bisa diterapkan apa-apa saja yang akan dilakukan untuk menerapkan kebijakan makro pendidikan di sebuah lembaga pendidikan.
Yang kedua ada formulasi kebijakan, di mana formulasi kebijakan ini di sanalah nanti kebijakan-kebijakan ini dapat diterapkan. Yang ketiga ada adopsi ada kebijakan. Yang keempat ada implementasi kebijakan. Dari implementasi kebijakan ini, dari agenda-agenda yang telah disusun, dari formulasi kebijakan yang telah disepakati, dapat diterapkan di lembaga pendidikan. Selanjutnya yaitu evaluasi kebijakan. Dari semua yang telah dilaksanakan, dari penyusunan agenda, dari formulasi kebijakan, dari adopsi kebijakan, dan implementasi kebijakan, dari keempat tahap tersebut nantinya akan dievaluasi oleh pimpinan atau kepala sekolah yang berada di lembaga pendidikan tersebut. Selanjutnya yaitu poin yang keempat, permasalahan dan solusi kebijakan makro pendidikan, di mana permasalahan makro pendidikan ini dapat kita lihat pada saat sekarang ini. Seperti contoh, yang pertama, pemberian peranan yang kurang profesional terhadap sekolah. Yang kedua, kurang memadainya perencanaan, pelaksanaan, dan ketidaksesuaian pengelolaan sistem kurikulum. Yang ketiga, lingkungan kerja yang kurang kondusif. Yang keempat, tidak cukupnya jam pelajaran. Yang kelima, kurangnya sumber daya dan pengadaan staf. Yang terakhir ada serta tidak meratanya secara nasional. Permasalahan-permasalahan ini dapat kita lihat pada zaman sekarang ini, di mana sekolah banyak mengalami hal-hal yang demikian. Adapun solusi dari permasalahan tadi, yang pertama solusinya yaitu mengembangkan kurikulum termasuk cara penyajian pelajaran dan sistem studi pada umumnya. Yang kedua, pengadaan buku-buku pelajaran pokok untuk murid serta buku pedoman untuk para guru di sekolah. Yang ketiga, pengadaan alat-alat peraga dan alat pendidikan lainnya. Yang keempat, pengadaan buku bacaan yang sehat dan bermutu melalui perpustakaan pendidikan. Yang keempat, penataran guru atau meningkatkan kemampuan profesionalisme guru. Yang terakhir ada mengadakan lokakarya untuk meningkatkan mutu hidup pada umumnya serta mutu dalam hal pekerjaan. Dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya permasalahan-permasalahan yang terjadi pada dunia pendidikan di Indonesia pada saat sekarang ini sebenarnya dapat kita berikan solusi, di mana solusi-solusi tadi sudah saya paparkan. Dan semoga pendidikan di Indonesia dapat berkembang dan maju sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah pada saat sekarang ini. Baiklah, sekian presentasi materi mengenai konsep dasar kebijakan makro pembangunan pendidikan. Jika ada salah dan kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.